Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Ada Ismawati, Anggun Febriani, Indriana, Akbar, dan Hasrul. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan partikel board, jenis dan penggunaan partikel board, kelebihan dan kekurangan partikel board, serta ukuran partikel board. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu partikel board. Partikel board atau papan partikel adalah salah satu jenis produk kayu rekonstruksi yang pembuatannya masih bertumpu pada bahan kayu konvensional dari hutan alam yang keberadaannya masih terbatas dan langka. Di sini kami menampilkan video penjelasan kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati, NIM A0218338. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana proses pembuatan papan partikel. Nah, tahapan awalnya itu kita harus membuat serpihan kayu atau serbuk kayu. Nah, selanjutnya kita melakukan pemisahan partikel. Nah, pemisahan partikel ini dibagi menjadi 3, ada surface layer, core layer, dan debu. Nah, setelah melakukan pemisahan partikel, kita melakukan pengeringan. Nah, pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada serbuk kayu. Nah, setelah melakukan pengeringan, kita melakukan pencampuran serbuk kayu dengan bahan perekat. Nah, setelah melakukan pencampuran tersebut, kita melakukan percetakan serbuk kayu menjadi papan partikel. Nah, setelah percetakan, kita melakukan pengempaan. Nah, pengempaan ini terbagi menjadi 2, ada pengempaan awal dan pengempaan panas. Nah, ini bertujuan agar hasil taburan itu menjadi lebih kompak dan padat. Nah, setelah pengempaan kita melakukan pemotongan. Nah, pemotongan ini bertujuan untuk memotong papan partikel yang telah dikempa menjadi ukuran yang diinginkan atau yang direncanakan. Setelah melakukan pemotongan, kita melakukan pengujian papan partikel. Nah, pengujian papan partikel ini terbagi menjadi 2, ada pengujian fisik dan pengujian mekanis. Itulah pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Febriani P dengan NIM A0218348 dari kelompok 5 yang membahas tentang particle board. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dari particle board. Langsung saja. Particle board atau yang biasa kita kenal dengan low density fiber board atau singkatan dari LDF memiliki 2 kelebihan utama, yaitu bahan materialnya ringan dan yang kedua harganya lebih murah dari plywood dan MDF. Kemudian kelebihan lain yang dimiliki particle board itu berupa partikel ini bebas dari mata kayu. Pertama, yang kedua tahan terhadap pecah ataupun retak. Yang ketiga, ukuran dan kerapatan dari particle board dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang misalnya kita yang memesan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketebalan dan kerapatannya seragam serta mudah untuk dikerjakan. Dalam artian tebalnya tebal dan kerapatannya sama dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan kebutuhan kita, serta dalam pengerjaannya furniture yang berbahan dasar particle board itu sangat mudah untuk dikerjakan. Memiliki sifat isotropis.
bahan ini memiliki sifat isotropis serta memiliki sifat dan kualitasnya dapat diatur pemakaiannya misalnya. Sekian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrana B, NIM A021830 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan partikel Bohr. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu partikel Bohr. Nah, partikel Bohr merupakan salah satu jenis produk komplit atau panel kayu yang terbuat dari partikel-partikel kayu atau bahan lignin selulose lainnya yang diikat menggunakan perekat sintesis atau bahan pengikat lain dan ditempa panas. Nah, selanjutnya kekurangan partikel Bohr. Nah, yang pertama itu mudah rapuh. Mengapa partikel Bohr ini mudah rapuh? Karena seperti yang kita ketahui sendiri, partikel Bohr ini memiliki bahan utama dari serbuk kayu yang dipadatkan. Sehingga jika partikel Bohr ini terkena air atau kelembapan, lama-kelamaan partikel Bohr ini akan mengalami kerapuhan atau lapuk, sehingga mudah patah dan rusak. Yang kedua itu tidak tahan terhadap berat. Partikel Bohr ini tidak memiliki daya tahan yang kuat seperti kayu tulen, karena partikel Bohr ini hanya terbuat dari serbuk kayu yang dipadatkan, sehingga partikel Bohr ini tidak bisa menahan beban yang terlalu berat. Yang ketiga itu mudah rusak. Partikel Bohr ini memang mudah rusak, namun bukan berarti tidak bisa dipakai. Mudah rusak juga dalam artian penggunaannya harus lebih hati-hati. Karena jika terbentur, perabot berbahan partikel Bohr ini akan mengalami kerusakan dan harus lebih hati-hati pada bagian ensel, karena scrap pada ensel itu mudah sekali terlepas. Jika sudah terlepas, akan sulit untuk dipasang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM A02183047, kebetulan dari kelas Pertahanan B 2018. Menurut Sutiago atau Sutikno, ada beberapa macam papan partikel yang dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu A, yaitu adalah bentuk. Pertama adalah bentuk, di mana bentuk ini yaitu papan partikel pada umumnya berbentuk datar dengan ukuran relatif panjang, tipis sehingga disebut panel. Ada beberapa papan partikel yang tidak datar, yaitu papan partikel lengkung dan mempunyai bentuk tertentu tergantung pada cetakan yang dipakai, seperti bentuk kotak radio. Yang kedua ialah pengempaan. Nah, di sini pengempaan yaitu cara pengempaan dapat secara mendatar atau secara ekstrusi. Nah, cara mendatar ada yang kontinu dan tidak kontinu. Cara kontinu berlangsung melalui ban baja yang menekan pada saat bergerak memutar. Cara tidak kontinu pengempaan berlangsung pada lempeng yang bergerak vertikal dan banyaknya celah dapat satu atau lebih. Pada cara ekstrusi, pengempaan berlangsung kontinu di antara dua lempeng statis. Nah, penekanan dilakukan oleh semacam piston yang bergerak vertikal dan horizontal. Dan yang ketiga yaitu di mana kerapatan. Ada 3 kelompok papan partikel, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Terdapat perbedaan batas antara setiap kelompok tersebut tergantung pada
standar yang digunakan. Ya, selanjutnya adalah kekuatan atau sifat mekanis. Nah, di sini pada prinsipnya seperti kerapatan, pembagian berdasarkan kekuatan pun ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Terdapat perbedaan antara setiap macam tipe tersebut tergantung pada standar yang digunakan. Ada standar yang menambahkan persyaratan beberapa sifat fisik atau fisis. Yang selanjutnya adalah macam perekat. Ya, maksudnya macam perekat ini yang dipakai mempengaruhi ketahanan papan partikel terhadap pengaruh kelembaban. Yang selanjutnya menentukan penggunaannya. Ada standar yang membedakan berdasarkan sifat perekatnya, yaitu interior dan eksterior. Ada standar yang memakai penggolongan berdasarkan macam perekat, yaitu tipe U atau urea formalgine atau yang setara. Biasa juga digunakan dengan tipe M atau melamin urea formaldehyde atau yang setara, dan tipe P atau fenol formaldehyde atau yang setara. Berikutnya adalah susunan partikel. Nah, di mana pada saat membuat partikel dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu halus dan kasar. Pada saat membuat papan partikel, kedua macam partikel tersebut dapat disusun 3 macam sehingga menghasilkan papan partikel yang berbeda, yaitu papan partikel homogeni atau berlapis tunggal, papan partikel berlapis 3, dan papan partikel berlapis bertingkat. Selanjutnya adalah arah partikel. Nah, pada saat membuat hamparan atau penaburan partikel yang sudah dicampur dengan perekat dapat dilakukan secara acak. Arah serat partikel tidak teratur atau arah serat diatur. Misalnya sejajar atau bersilangan tegak lurus. Untuk yang disebutkan terakhir, dipakai partikel yang relatif panjang, biasanya berbentuk untai atau stand, sehingga disebut papan untai terarah atau oriented stand board atau USB atau OSB. Nah, itulah jenis partikel board. Selanjutnya adalah penggunaannya. Nah, berdasarkan penggunaan yang berhubungan dengan beban, papan partikel dibedakan menjadi papan partikel penggunaan umum dan papan partikel struktural, memerlukan kekuatan yang lebih tinggi. Untuk membuat mebel pengikat dinding dipakai papan partikel penggunaan umum. Untuk membuat komposisi dinding atau peti kemas dipakai papan partikel struktural. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan pada materi yang telah diberikan kepada dosen penanggung jawab mengenai jenis dan penggunaan partikel board. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasrul, NIM 0218351. Saya akan menjelaskan tentang ukuran pada partikel board. Adapun ukuran dari partikel board yaitu mulai dari 100,
22 kali 144 cm dengan ketebalan mulai dari 9 mm, 12 mm, 15 mm dan sampai pada ukuran ketebalan 19 cm. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan kami terkait partikel board. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.